الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 126 ya, yang 4 ya, Al-Maidah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'atu al-maitatu hiya allati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyatin ay dhubihat ala ghairi at-tariqati al-islamiyyati asy-syar'iyyati. Al-khamisatu hukmu jami'il hayawanati hala hayatiha. Jami'ul hayawanati hala hayatiha tahiratun illa al-kalba wal khinzira wa far'a. Benerin tuh, bukan fir'ah. Itu fa-nya kasrah ya. Nah, ganti tuh, nanti fathah. Far'a. Illal kalba wal khinzira wa far'a ahadihima as-sadisatu hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha bighairi zakatin syar'iyyatin kulluha najisatun illa thalathan maitatul adamiyyi wa maitatul jaradi wa maitatus samaki. Al-hayawanatu al-ma'kulatu idza matat bidakatin syar'iyyatin fahiya tahiratun. Al-hayawanatu
ghairul ma'kulati idza matat kulluha najisatun walau dhubihat. As-sabi'atu hukmu sya'ri jami'il hayawanati. Sya'rul hayawanati al-ma'kulati ba'dal infisali tahiran. Sya'rul hayawanati ghairil ma'kulati ba'dal infisali najisun wa amma qablal infisali fa hukmu sya'ri hukmul hayawani nafsihi. Al-thaminatu hukmul juz'i al-munfasili minal hayyi hukmuhu ka hukmi maitatihi fa in kanat maitatuhu tahiratan fahuwa tahirun wa in kanat maitatuhu najisatan fahuwa najisun kama qala sahibu safwatiz zubadi wa juz'u hayyin kayadin mabsuli kamaitatihi la sya'rul ma'kuli wasufuhu warishuhu wariqatuh wa araqun wal misku thumma fa'ratuh. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'atu. Yang keempat yang masuk dalam bagian najis, al-maitatu, bangkai. Yang disebut dengan bangkai, hiyallati zalat hayatuha, adalah hewan yang hilang kehidupannya, bighairi zakatin syar'iyyatin, tanpa sembelihan secara syariat. Aidhu bihat ala ghairi tariqatil islamiyyati syar'iyyati, yaitu hewan yang disembelih atas selain cara Islam yang syar'i. Disembelihnya digencet, bukannya dipotongkan mesti dua urat itu mesti terlepas. Urat leher, urat nadi dua-duanya mesti apa? Terlepas. Itu yang dibilang dzubihat alat tariqatil islamiyyati syar'iyyah, disembelih sesuai dengan cara Islam yang syar'i. Jadi urat lehernya udah putus, kemudian urat nadinya yang dua juga udah apa? Udah putus tuh. Baru disebut dengan dzubihat alat tariqatil islamiyyati syar'iyyah, disembelih sesuai dengan cara Islam yang syar'i. Tapi kalau belum putus dua-duanya, kemudian dia sampai habis darahnya, maka itu misalnya ayam, maka itu ayam dihukumkan sebagai apa? Sebagai bangkai itu. Makanya dua urat nadinya kanan kiri mesti putus, juga urat lehernya harus apa? Harus putus. Atau digencet. Kambing matinya digencet atau ditabrak
atau dipukul, itu pun sama. Hukumnya hukum apa? Hukum bangkai. Jadi disebut dengan al-maitah, bangkai adalah hiyallati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyatin, yaitu hewan yang hilang kehidupannya tanpa sembelihan secara apa? Syariat. Disembelihnya bukan dengan cara Islam yang syar'iyah. Jelas ya? Pengen makan ayam, digencet ayamnya sampai mati, maka itu ayam hukumnya apa? Hukumnya bangkai itu. Pengen makan kambing, ditembak itu kambing, atau ditonjokin sampai mati itu kambing, maka itu kambing hukumnya apa? Hukum bangkai. Jadi yang disembelih hilang kehidupannya, hewan yang disembelih, hewan yang hilang kehidupannya tanpa sembelihan secara syara', maka disebut dengan al-maitah atau bangkai. Itulah yang masuk dalam bagian apa? Bagian najis. Kemudian yang kelima, hukmu jami'il hayawanati hala hayatiha. Hukum semua hewan pada waktu hidupnya. Itu bagaimana hukumnya itu? Hewan di masa hidupnya. Jami'ul hayawanati hala hayatiha tahiratun. Semua hewan di masa hidupnya suci. Jadi semua binatang, semua hewan di masa hidupnya dihukumkan apa? Dihukumkan suci. Illal kalbah. Yang pertama, kecuali. Ini yang najis hukumnya ini, anjing. Wal khinzira, babi. Wa far'a ahadihima, dan keturunan dari salah satu keduanya. Keturunan anjing atau keturunan babi. Anjing kawin dengan anjing, babi kawin dengan babi, atau anjing kawin dengan kambing, anaknya kambing, hukumnya hukum apa? Hukumnya hukum anjing tuh. Atau ada babi kawin dengan sapi, anaknya sapi, maka itu sapi hukumnya hukum apa? Hukum babi itu. Jadi semua hewan hukumnya adalah suci di masa apanya? Di masa hidupnya. Pokoknya semua binatang, semua hewan di masa hidupnya dihukumkan suci. Kecuali tadi pertama adalah anjing, yang kedua babi, yang ketiga nah itu dia tuh, anjing dengan anjing kawin, anaknya anjing, maka itu anjing hukumnya najis. Anaknya pun sama hukumnya najis. Babi dengan babi kawin, anaknya babi, maka itu anak babi adalah hukumnya apa? Najis. Atau anjing kawin dengan kambing, anaknya kambing, rupa-rupa kambing, maka itu kambing hasil perkawinan antara anjing dengan kambing, hukumnya apa? Hukumnya najis. Atau ada babi dengan sapi, anaknya sapi, sama demikian. Itu sapi karena hasil perkawinan antara babi dengan sapi, maka hukum sapi tersebut adalah hukum apa? Hukumnya najis. Jelas tuh ya. Jadi semua hewan di masa hidupnya adalah hukumnya apa? Suci. Kecuali pertama anjing, yang kedua babi, yang ketiga, yang keenam as-sadisatu hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha bighairi zakatin syar'iyyatin. Hukum semua hewan setelah dia mati tanpa sembelihan secara syariat. Ini bagaimana hukum hewan tuh? Hewan, semua hewan setelah dia mati tanpa sembelihan dari hukum apa? Hukum syariat. Kulluha najisatun. Semuanya hukumnya apa? Hukumnya najis. Illa thalathan, kecuali tiga. Ada tiga makhluk yang dihukumkan tanpa sembelihan, hukumnya tidak najis, hukumnya suci. Yang pertama, maitatul adami, jenazah. Jenazah manusia, itu hukumnya apa? Hukumnya suci. Manusia, jenazahnya hukumnya apa? Suci, tidak dihukumkan najis. Yang kedua, wa maitatul jaradi, bangkai daripada belalang, sama itu. Bangkai belalang hukumnya adalah hukumnya suci. Yang ketiga, wa maitatus samaki, bangkai dari apa? Dari ikan, itu juga sama, hukumnya apa? Hukumnya suci. Jadi semua binatang yang tanpa sembelihan secara syara', semua makhluk yang tanpa sembelihan secara syara', hukumnya adalah apa? Hukumnya najis, kecuali tiga. Yang pertama tadi jenazah manusia, yang kedua adalah bangkai belalang, yang ketiga bangkai ikan. Al hayawanatul ma'kulatu idza matat
bidakatin syar'iyyatin, hewan yang dagingnya dimakan, ayam, kambing, sapi, kerbau, onta, kuda, pokoknya semua hewan yang dagingnya diapain? Dimakan. Idza matat bidakatin syar'iyyatin, apabila dia mati dengan sembelihan secara syariat, bagaimana hukumnya? Fahiya tahiratun. Hukumnya apa? Hukumnya suci. Jadi semua hewan yang dimakan dagingnya, ayam, kambing, sapi, kerbau, dan lain semua, itu hukumnya adalah suci. Apabila syaratnya disembelih secara apa? Secara syariat. Dia mati, disembelih secara syariat, maka itu semua hewan tersebut yang dimakan dagingnya hukumnya apa? Hukumnya suci. Kemudian al-hayawanatu ghairul ma'kulati. Semua hewan yang enggak dimakan dagingnya, kucing, kemudian apa lagi? Monyet, lampelan ngomong monyetnya. Al-hayawanatu ghairul ma'kulati. Hewan yang dagingnya tidak diapakan, tidak dimakan. Ini bagaimana hukumnya kalau dia mati? Idza matat, apabila dia mati, kulluha najisatun. Semuanya hukumnya apa? Hukumnya najis. Walau dzubihat, sekalipun diapakan, sekalipun disembelih. Jadi hewan yang dagingnya enggak dimakan, apabila dia mati, sekalipun disembelih, hukumnya najis. Misalnya kucing, disembelih, hukumnya apa? Najis. Misalnya apa lagi? Monyet itu monyet disembelih, apa hukumnya? Hukumnya najis. Jadi semua hewan yang enggak dimakan dagingnya, yang dagingnya kagak dimakan, kalau dia mati, hukumnya najis sekalipun disembelih. Jelas tuh ya? Jadi pertama, hewan semua hukumnya najis. Makhluk semua hukumnya apa? Hukumnya najis kecuali apa? 3. Bangkai makhluk semua hukumnya najis kecuali 3. Yang pertama adalah jenazah manusia, yang kedua bangkai belalang, yang ketiga bangkai ikan. Bagian yang kedua, hewan yang dimakan dagingnya. Kalau dia mati dengan sembelihan syariat, maka hukumnya apa? Suci. Yang ketiga, hewan yang enggak dimakan dagingnya, apabila dia mati, maka hukumnya apa? Najis sekalipun diapakan? Disembelih. Jelas ya? Yang ketujuh, as-sabi'atu hukmu sya'ri jami'il hayawanati. Hukum bulu dari semua hewan. Ini bagaimana hukumnya ini? Bulu dari semua hewan hukumnya bagaimana? Sya'rul hayawanatil ma'kulati, bulu dari hewan yang dagingnya dimakan. Apaan? Contohnya? Ayam, apalagi itu? Kambing, kemudian sapi, kerbau, kemudian unta. Itu bulunya bagaimana? Hewan yang dimakan dagingnya ba'dal infisali, setelah terpisah. Misalnya ada ayam, bulunya terpisah, terlepas gitu. Ini bagaimana hukum bulu ayam yang sudah terpisah? Atau ada kambing, rontok bulunya. Ini bagaimana hukumnya? Tahirun, hukumnya apa? Hukumnya suci. Bagian pertama, bulu dari semua hewan yang dimakan dagingnya, setelah itu bulu terpisah dari badan itu kambing atau ayam atau sapi, hukumnya apa? Hukumnya suci. Jadi semua bulu dari semua hewan yang dimakan dagingnya setelah berpisah dari badannya, hukumnya suci. Itu yang pertama. Jadi kalau ada bulu ayam merontok, maka bulu ayamnya hukumnya apa? Hukumnya suci, sekalipun sudah terpisah daripada apanya? Daripada ayamnya. Yang kedua, sya'rul hayawanati ghairil ma'kulati, bulu dari semua hewan yang enggak dimakan dagingnya ba'dal infisali, setelah terpisah. Najisun, hukumnya najis. Yang suka sama kucing nih, yang suka sama kucing, yang miara kucing di rumahnya, perlu diperhatikan nih. Kucing hewan yang tidak dimakan apanya? Dagingnya. Kalau seandainya bulunya sampai terpisah daripada badannya, maka itu bulu yang terpisah dari badan kucing hukumnya apa? Hukumnya najis. Perhatiin tuh. Kan kucing suka tidur di mana aja kan? Tidur di sajadah, di karpet, di permadani, di bangku, di motor. Kucing tuh kerjaannya tuh. Itu bagaimana hukum kalau bulunya sampai rontok? Maka bulu itu kucing yang rontok hukumnya apa? Hukumnya najis. Perhatiin tuh yang merah kucing ya. Sekarang bagaimana kalau belum misah itu bulu kucing dari badannya, dari tubuhnya?
Wa amma qablal infisali, adapun sebelum terpisah dari badannya, hewan yang bulunya, hewan yang dagingnya enggak dimakan, fa hukmu sya'ri hukmul hayawani nafsihi, maka hukum bulunya hukum hewan itu sendiri. Kucing, hukumnya apa? Kucingnya suci. Kalau seandainya bulunya belum terpisah dari badannya, maka itu bulu hukumnya apa? Hukumnya suci. Pas udah terpisah, maka itu bulu hukumnya apa? Hukumnya najis. Tuh. Jadi hewan yang enggak dimakan dagingnya tuh. Hewan yang enggak dimakan dagingnya, apabila sudah terpisah itu bulu daripada badan itu hewan, maka dihukumkan najis. Tapi sebelum terpisah, maka hukumnya apa? Hukumnya suci. Hukumnya hukum hewan itu sendiri. Jelas ya? Tuh yang merah kucing tuh, yang seneng ame kucing tuh, bukan nggak boleh, boleh. Perhatiin tuh, perhatiin bulunya itu. Kalau sampai kemana-mana jatuh rontok, itu bulu hukumnya najis, kena kaki kita. Kita pengen sembahyang, injak, basah kaki kita, injak, salat langsung. Bagaimana hukum sembahyangnya? Nggak sah. Tuh demikian tuh, karena ada najis kaki kita jadi apa? Mutanajis tuh. Bagian yang ke-8, at-thaminatu hukmul juz'il munfasili minal hayyi. Hukum bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Bagaimana hukumnya? Kayak cicak, kan suka begitu cicak tuh. Cicak kita pegang, buntutnya terlepas tuh. Itu bagaimana hukumnya itu? Hukum buntut dari cicak sementara cicaknya masih apa? Masih hidup. Ini bagaimana hukumnya? Hukmuhu ka hukmi maitatihi. Hukum bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup, hukumnya sama seperti hukum bangkainya. Fa in kanat maitatuhu tahiratan, fahuwa tahirun. Maka jika bangkainya suci, maka dia hukumnya suci. Misalnya apa? Ikan. Ikan siripnya terlepas, atau dia punya buntut ekor terlepas. Ini bagaimana hukum buntut ikan? Sementara ikan waktu dia bangkai, waktu dia mati hukumnya apa? Hukumnya suci. Bagaimana hukum buntutnya? Hukum buntutnya dihukumkan apa? Dihukumkan suci. Tapi wa idza kanat maitatuhu najisatan, apabila bangkainya dihukumkan najis, fahuwa najisun, maka itu bagian yang terpisah hukumnya apa? Hukumnya najis. Tadi contohnya tuh cicak. Cicak kita pegang buntutnya, terlepas. Cicaknya masih apa? Masih hidup. Maka itu hukum buntut cicak yang terlepas, hukumnya hukum bangkainya. Bangkai cicak hukumnya apa? Najis. Maka cicak buntut yang terlepas hukumnya apa? Hukumnya najis. Tuh demikian tuh. Itu hukum bagian dari hewan yang terpisah dari bagian yang terpisah daripada hewan, sementara hewannya masih apa? Masih hidup. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubad, wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitatihi la sya'rul ma'kuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuhu wa araqun wal misku thumma fa'ratu. Jelas ya semuanya ya. Kemudian yang ke-9, at-tasi'atu jami'ud dima'i najisatun. Semua darah hukumnya najis. Illa asyaratan, kecuali 10. Fatahiratun, maka hukumnya suci. Semua darah hukumnya adalah najis. Semua darah hukumnya najis, kecuali 10. Bagian darah yang tidak najis hukumnya suci. Yang pertama al-kabidu. Yang pertama al-kabidu. Yang pertama hati. Yang pertama adalah hati. Yang kedua al-misku, bagian ekor daripada menjangan. Itu ekornya ada minyak. Minyaknya sering kita bilang minyak misik atau minyak apa? Kasturi. Itu dari darah menjangan, yang dari bagian ekornya itu. Kita ambil tuh darah, kan jadi minyak wangi itu kasturi, misik atau kasturi. Maka itu minyak wangi yang asalnya dari darah menjangan, hukumnya apa? Hukumnya suci. Tahu menjangan ya? Tahu nggak menjangan? Nggak tahu ya, iya. Orang kota nggak tahu. Orang kata.
Handphone tahu handphone. Tahu nggak menjangan rusa? Cari di Google ntar searching. Itu dia punya buntut tuh, buntutnya itu ada darahnya tuh. Darahnya asal muasal untuk bahan minyak apa? Minyak misik atau apa? Kesturi. Jadi minyak wangi kesturi itu asalnya dari darah menjangan, bagian ekor buntutnya tuh. Darahnya tuh. Itu darah menjangan yang ada pada bagian ekornya, hukumnya apa? Hukumnya suci. Jadi semua darah hukumnya najis kecuali 10. Yang pertama adalah hati. Yang kedua misik atau darah yang ada pada ekor menjangan atau rusa. Yang ketiga at-tihalu, limpa. At-tihalu atau at-tuhalu, limpa. Tahu limpa kan ya? Tahu nggak limpa? Searching di Google deh tuh, udah. Yang nggak tahu. Yang keempat, yang kelima, ad-damul mahbusu fi maitatil samaki wal jaradi. Darah beku yang ada pada bangkai ikan dan belalang. Kan ikan suka berdarah tuh, beku darahnya. Itu hukum darah pada ikan yang sudah mati, beku darahnya dihukumkan suci. Atau belalang sama demikian. Ada darahnya itu belalang, beku darahnya, dia udah mati. Maka darah yang beku pada belalang dihukumkan apa? Dihukumkan suci. Jadi yang pertama, darah yang suci adalah pertama hati. Yang kedua, darah bagian ekor pada menjangan atau rusa. Yang ketiga adalah limpa. Yang keempat, yang kelima, darah beku yang ada pada ikan, bangkai ikan dan belalang. Yang keenam, wafil maitati bid-daghdati. Bangkai yang tergencet. Jadi hewan matinya tergencet, darahnya beku. Darahnya itu hukumnya adalah hukum suci. Jadi hewan yang matinya tergencet, darahnya beku, maka darahnya itu dihukumkan suci, tidak najis. Yang ketujuh, wafil maitati bisahmi. Bangkai yang dipanah. Misalnya kambing liar atau kuda liar, kan susah tuh buat diapain? Buat disembelih secara syariat. Cara matiinnya diapain? Dipanah tuh. Misalnya ada kambing liar, susah nih, cara kita pengen makan, susah. Kalau pengen disembelih secara syariat susah ini. Dipotong, sembelih susah. Maka dengan cara diapakan? Dipanah sampai mati. Darahnya ada yang beku. Itu darah pada bagian bangkai daripada kambing yang liar, yang matinya sebab dipanah, dihukumkan apa? Dihukumkan suci. Yang kedelapan, yang kesembilan, al-maniyu wal labanu idza kharaja ala suratid dami. Air mani. Itu air mani hukumnya apa? Suci. Kemudian susu juga sama. Air susu itu hukumnya apa? Suci. Apabila keluar bentuknya bentuk darah. Ini udah over ini. Udah over. Jadi orang yang memang over, misalnya hubungan suami istrinya over, biasanya yang keluar air maninya warnanya warna apa? Warna darah itu. Sekalipun warnanya warna darah, tetapi hukumnya tetap apa? Tetap suci. Jadi air mani atau air susu yang keluarnya bentuknya bentuk darah dihukumkan suci. Yang ke-10, al-janinu, janin. Kan janin ada apanya tuh? Darahnya tuh pas keluar tuh. Darah yang ada pada janin, pada bayi itu dihukumkan suci. Jadi pertama, darah yang hukumnya suci adalah hati. Yang kedua, bagian darah yang ada pada ekor menjangan rusa. Yang ketiga, limpa. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10 janin. Bagian yang ke-10 al-ashiratu hukmul labani. Gimana hukum susu ini? Hukum air susu. Labanul ma'kuli tahirun. Air susu hewan yang dimakan dagingnya hukumnya suci. Air susu kambing, air susu sapi, air susu kerbau, unta, pokoknya hewan yang dagingnya dimakan.
Itu air susunya hukumnya apa? Hukumnya suci. Wala banu ghairil ma'kuli najisun. Dan air susu dari hewan yang enggak dimakan dagingnya hukumnya najis. Kucing. Dagingnya makan enggak kucing? Kagak tuh. Ada air susunya tuh. Muncrat kena kain kita, itu hukumnya apa? Najis. Kain kita jadi apa? Muta najis. Kenapa demikian? Karena kucing termasuk daripada hewan yang dagingnya tidak dimakan tuh. Jadi hewan yang daging tidak dimakan, air susunya dihukumkan apa? Dihukumkan najis. Illal adamiyah, kecuali air susu ibu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya suci. Fahuwa ghairu ma'kulin, maka dia enggak dimakan dagingnya. Kan orang enggak dimakan dagingnya kan? Wala banuhu tahirun, air susunya dihukumkan apa? Suci. Jadi semua hewan yang dimakan dagingnya, air susunya dihukumkan apa? Suci. Pokoknya apa aja, kambing, sapi, kerbau, unta yang dimakan dagingnya, air susunya dihukumkan suci. Sementara hewan yang dagingnya tidak dimakan, air susunya dihukumkan najis. Kecuali apa? Kecuali manusia. Air susu ibu itu hukumnya adalah hukumnya suci. Yang ke-11, hukmul madhi wal wadyi. Hukum air madhi dengan air wadi. Yang kemarin tuh ya. Air madhi, air yang keluar ketika syahwat apa? Memuncak tuh. Syahwat memuncak, maka keluar ini air. Disebut dengan air apa? Air madhi. Kalau air wadi ketika ngangkat apa? Benda yang berat atau setelah apa? Setelah kencing. Habis kencing keluar itu air. Itu air yang kencing yang kental, bukan air mani, tapi disebut dengan air apa? Air wadi. Atau setelah ngangkat yang berat-berat, ngangkat beras, ngangkat semen, keluar tuh, seret aja tuh. Itu bukan air mani, tapi disebut dengan air apa? Air wadi. Bagaimana hukumnya itu? Air madhi dengan air wadi. Najisani, hukumnya najis. Kal bauli, sama seperti kencing. Itu sukunnya bukan di ba tuh. Itu sukunnya di wawu tuh. Di kitab di apa itu? Di ba tuh, benerin tuh. Di kitab di ba, sukunnya tuh. Sukunnya bukan di ba, tapi di wawu. Kal bauli, atau di lamnya kal bauli. Jadi hukum air madhi dengan hukum air wadi hukumnya apa? Hukumnya najis. Sama seperti hukum apa? Air kencing. Fayanqudanil wudu'ah, maka air madhi dengan air wadi dapat membatalkan wudu. Kita udah wudu, keluar air madhi, maka wudu kita dihukumkan batal. Kita udah wudu, keluar air wadi, maka wudu kita dihukumkan batal. Jelas ya? Yang ke-12, hukmul maniyyi, hukum air mani. Ini bagaimana hukum air mani? Fihi thalathatu aqwalin. Pada air mani, hukum air mani ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, maniyu jami'il hayawanati tahirun. Air mani semua hewan hukumnya suci. Jadi air mani semua hewan hukumnya suci. Air mani kambing, air mani kucing, air mani kerbau, semua. Air mani singa misalnya itu hukumnya suci. Illa maniyal kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Kecuali air mani anjing, air mani babi, itu subhanallah tuh. Sampai air maninya anjing hukumnya apa? Hukumnya najis. Air mani anjing, air mani babi, wa far'i ahadihima, dan keturunan dari anjing babi juga hukumnya air maninya najis. Wa huwa qaulul Imamin Nawawi, inilah pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Wa huwal mu'tamad, inilah pendapat yang mu'tamad. Jadi hukum air mani pertama demikian. Semua hewan hukum air maninya suci, kecuali air mani anjing, air mani babi, air mani daripada anjing dan babi. Yang kedua, maniyul adami tahirun. Air mani manusia hukumnya apa? Suci itu. Kalau madhi
Wadi hukumnya najis. Tapi kalau air mani hukumnya apa? Suci itu. Wa maniyu ghairihi najisun. Dan air mani selain manusia hukumnya najis. Wa huwa qaulul Imam Ar-Rafi'i. Inilah pendapat daripada Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Jadi yang pertama, air mani semua hewan dihukumkan suci kecuali air mani anjing, air mani babi, air mani keturunan daripada salah satu daripada keduanya itu. Yang kedua, air mani manusia dihukumkan suci. Yang ketiga, maniyul adami wa maniyu kulli hayawanin ma'kulin tahirun. Air mani manusia dan air mani semua binatang yang dimakan dagingnya hukumnya suci. Ini rinciannya nih. Wa maniyu ghairil ma'kuli najisun. Dan air mani hewan yang enggak dimakan dagingnya hukumnya najis. Tapi yang mu'tamad, yang kuat yang pertama tadi. Jadi semua air mani daripada semua hewan hukumnya apa? Hukumnya suci, kecuali air mani dari anjing, air mani babi, dan air mani keturunan daripada keduanya itu dihukumkan adalah najis. Jadi air mani manusia walhasil hukumnya apa? Hukumnya suci. Jelas ya? Yang ke-13, hukmul baydhi. Hukum telur. Ini gimana hukum telur? Tahirun. Hukum telur adalah suci. Idza kana min hayawanin tahirin. Apabila telurnya dari hewan yang suci. Walau ghaira ma'kulin, sekalipun enggak dimakan dagingnya. Jadi telur hukumnya suci. Apabila dari hewan yang apa? Yang suci, sekalipun darahnya tidak diapakan. Sekalipun dagingnya tidak diapakan, tidak dimakan tuh. Contohnya apa contohnya? Buaya tuh. Kan buaya gak dimakan daging itu. Bertelur tuh. Telurnya ada. Boleh gak digoreng? Boleh. Anda sih gak mau. Jadi hukum telur, hukumnya suci. Apabila dari hewan yang apa? Yang suci. Sekalipun dagingnya tidak dimakan. Walau ratat awqa'at bahimatun baydhan. Sekarang ada masalah. Kalau pas buang air besarnya, binatang pas berak atau pas binatang muntah, dia ngeluarin telur. Kan gitu ada binatang tuh. Pas dia berak sekalian dia bertelur. Atau ada binatang yang sekalian muntah dia punya telurnya keluar. Ini bagaimana hukum telurnya? Fa in kana mutasalliban bihaitsu takunu fihi quwwatu khurujil farqi fahuwa mutanajjisun yathuru bil ghasli. Maka jika sudah mengeras, sekira-kira ada padanya kekuatan untuk keluarnya itu anak daripada anak binatang tersebut, maka hukumnya mutanajjis, dapat menjadi suci dengan sebab dicuci dengan air. La najisun, hukumnya bukan najis. Jadi telur yang hewan sekalian dia berak kemudian sambil keluar telurnya, atau sambil dia muntah sambil keluar telurnya, maka itu telur kalau seandainya keras, punya kekuatan keluarnya itu anak daripada binatang tersebut, maka itu telur hukumnya apa? Mutanajis. Ada binatang ini sambil dia berak keluar telur, maka itu telur hukumnya mutanajis. Bersihin aja pakai apa? Pakai air, hukumnya bukan najis. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني بحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح للصدر تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة